Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk para sahabat. Atas rahmat dan berkah dari Yang Maha Kuasa, kembali kita bersua lagi dengan saya, Tony Aditya, yang tentu bukan siapa-siapa, dan juga Saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau bisa berbicara. lah boleh bersuara gitu ya, Mas Iyalah. Cokro ya. Ini ngomong-ngomong, ini beberapa pada waktu hari libur kemarin tanggal 16 ya, pas kebetulan pas hari libur itu saya jalan-jalan pagi itu ke pedesa, mohon maaf, bukan sedang membedakan kota desa, tidak ya, tapi ke daerah pedesaan itu di daerah persawahan gitu ya. Wah, saya lihat, saya tuh kayak habis subuhan lah, katakanlah sekitar jam 5 pagi itu ternyata bertemu dengan ketemu kalau para petani lah ya. Para petani itu sudah mulai datang ke sawah. Nah, saya ngobrol sebentar itu dengan kasih temen dan yang wis maring sawah esok. Nah, ini ya, dia bilang lah, ini karena kecintaan saya pada apa yang sudah diparingi sama Gusti Allah kayak gitu loh jawabannya, artinya. Nah, terus saya dari pikir-pikir, ternyata dulu si petani ini katanya juga awalnya beboh lah dari tani, Iya. tapi setelah beberapa kali ke sawah ternyata loh, orang ngerti ya kepenak ya dari ini loh. Nah, ini jadi saya ada kemutan kemutan ini, Mas Sokro, ada falsafah Jawa yang mengatakan ini Witing Tresno jalaran soko kulino. Nah, ini tani Pak Tani ini juga ngomong aja gue. Niki pas sing jenenge Witing Tresno jalaran saka kulina niki. Kula rin mboten seneng dadi tani niki, dadi seneng niki. Tapi niki jalaran Witing Tresno jalaran saka kulina nih. Saya pikir itu, kalau kalimat itu Witing Tresno jalaran saka kulina itu hanya soal percintaan, ternyata tidak ya. Mas Joko itu gimana ini? Katakanlah lebih lebih mendalami lagi, katakan meskipun hanya kulitnya tok lah, yang bukan siapa-siapa ya. Iya. Itu gimana nih, Mas Joko? Ya, kalau secara global terjemahan Witing Tresno Jalanan Sokal Kulino itu sama aja dengan peribahasa kalau tak kenal maka tak sayang. Kenal kata saya Ya kan harus perlu adaptasi dulu, perlu perkenalan dulu, perlu dicoba berapa kali, gagal, nanti berhasil, gagal, berhasil, sampai akhirnya timbul ketresnan. Nah, seperti orang tua kita dulu, mereka tidak pacaran dulu, dijodoh-jodohin, ternyata awet, dipisahkannya hanya maut. Anak sekarang yang milih sendiri, tapi nggak sampai maut memisahkannya ya. Padahal zaman sekarang ya, bocah zaman sih ya kenalnya gaco-gacoan di sini. Kalau orang tua kita kan tidak ya, karena kebiasaan saling bertemu. Lama-lama meskipun mungkin waktu itu belum saling kenal lah ya, Nah, saat begitu dijodohkan lah, katakanlah ya, dijodohkan, jadi karena Sabentina ketemu ini sudah menjadi jodohnya, itu kan akhirnya lama-lama tumbuh rasa cinta ya, begitu ya. Ini kalau dikaitkan dengan semacam perjodohan lah ya. Mungkin juga banyak di antara kita yang sampai sekarang pun masih ngalami gitu ya. Iya, mengalami ya. Ini tentang itu ya. Sekarang di tempat pekerjaan, Mas. Ya, tempat pekerjaan. Pekerjaan, misalkan saya sarjana hukum nih, kemudian di bank, ditempatkan di accounting. Ya kan beda ya. Beda banget kan. Ya, kan adoh banget loh. Awal-awalnya bingung. Bikin rekonsiliasi bank itu bagaimana ya. Kemudian cara menghitung rugi laba berapa neracanya bagaimana sampai ke BEP-nya, break-even point-nya. Tapi dengan setiap hari digeluti, akhirnya timbul ketresnaan, mengjiwai.
menjiwai, akhirnya bisa mengikuti arahan dari perusahaan, sehingga katakanlah malah menjadi pakar kan. Dia bisa jadi Ya, seperti itu ya, karena sebetulnya itu kemauan kita untuk merubah dari diri kita sendiri. Ya, jadi semua itu dari dalam diri kita sendiri, mau nggak berubah gitu. Jangan terpancang satu ilmu saja ya. Semua ilmu itu bisa dipelajari dan bisa dihayati, tergantung kitanya mau apa enggak itu loh. Tergantung kemauan kita lah ya. Katakanlah kalau dikaitkan dengan Witing Tresno jalaran saka kulino, bahasa bahasa ngapake ya. Kawit seneng awit cekang samendina ketemu kan gitu kan, seperti itu juga ya dalam hal pekerjaan kan begitu. Seperti tadi Pak Tani itu tadinya ring tani akhirnya sekali dua kali terus orang ngerti ya ini seperti ini ya jebule, apalagi dia cerita apa maning harus pas panen, wow senengnya setengah motor ya gitu loh. Ya begitupun dengan tadi Mas Cokro menceritakan tentang meskipun kita sarjana hukum katakanlah ya, tapi pas kerja di perbankan, nyong bagian jenenge sarjana hukum kon nyekel akuntansi kayaknya gitu kan ya. Tapi karena kemauan untuk mempelajari atau mendalami dan sebagainya, akhirnya tertarik juga ya. Akhirnya bisa menjiwai akhirnya menjiwai dan bisa menjadi pionir lah. Katakanlah seperti itu ya. Ini pengalaman saya itu. Kemudian ini ada lagi orang yang tadinya saya tanya itu, kamu lulusan apa ya? Saya cuma SMA Pak ya. Tapi coba ya kamu belajar bahasa Inggris, kursus sana. Kemudian dia teman kursus, kemudian dia masuk ke divisi valuta asing Pak. Oh gitu ya. Iya. Itu luar biasa. Awalnya mungkin apa temen ya bahasa Inggris kan gitu ya. Iya. Nah ini kalau dikaitkan dengan katakanlah pegawaian aja, kepekerjaan sehari-hari kan gitu ya, yang awalnya tidak suka atau bagaimana, akhirnya karena setiap hari bertemu dengan pekerjaan itu akhirnya menyukai kan gitu. Kayak itu saya juga pernah ngobrol dengan orang pemilik satu warung lah ya, itu harus ditekuni Pak. Tekuni orang Pak, meskipun baru buka nggak mungkin laris banget kan, nggak mungkin. Swasta ya harus ditekuni ya. Tekun, harus sabar. Nah itu. Iya. Nah ini dikaitkan kemudian dengan katakanlah apapun yang terjadi, kita konotasinya Witing Tresno jalanan saka kulino itu kan terkait dengan asmara atau cinta ya. Nah ini mungkin kita bisa, untuk yang katakanlah masih punya kesepuan atau orang tua kita, kalau kita tanya juga tidak mengenal gaco-gacoan gitu ya. Nah, ini ternyata benar juga itu Mas Cokro, bahwa orang tua kita dulu juga tidak mengenal gaco-gacoan atau pacaran dulu kan, enggak. Langsung bertemu, bernikah. Nah ini bahkan ada yang enggak kenal sama sekali ya. Nah ini karena itu ya Mas Cokro, kebiasaan terbiasa saling bertemu setiap hari dan akhirnya bisa saling mendalami dan lain sebagainya kan gitu ya. Pak Tony, saya pernah dapat cerita dari orang tua saya. Bapak mertua saya cerita, itu kan selisih umurnya sama ibu 10 tahun. Nah, bapak mertua saya itu tentara. Dulu cerita, aku karo ibumu apa jenenge, ora tak apa-apa kira, wong isi bocah si umur 12 tahun. Nah, itu iya. Tak dekati we mlayu ibarate. Nah, terus pripun Pak? Lah suwe-suwe ya kuwi Witing Tresno jalanan saka kulino mendino gato, akhirnya ya malam pertama berhasil lah ya. Iya. Akhirnya saling pengertian gitu ya. Ini
justru lebih mendalami begitu Iya. ya Mas Sokro ya, yang dalam artian dalam kaitan apapun keseharian itu, tapi dengan sendirinya konotasi hal-hal yang baik, Baik, ya yang jangan positif ya. apa namanya, jadi katakanlah jajan-jajan jadi bermocorah lah Nah, misalnya, itu ya jangan seperti itu ya, iya, tapi kepenakan dikaitkan kok. hanya hal yang baik-baik saja ya Iya. dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya jangan sampai Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu terprosok ke dalam hal-hal yang Negatif. ya tidak sesuai dengan paugeran Berani orang, Jawa. apa orang ya, khususnya orang Indonesia lah ya, Ya. kan begitu ya. Nah, tentu saja sebelum kita ngobrol lebih lanjut, meskipun ngobrolnya hanya kulitet tok ya, Iya. lumayan lah ya. Lah iya. Nayamul istilahnya. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali untuk para sahabat yang telah berkenan untuk memberikan komentar, like and share, dan juga subscribe. Tentu saja kami sangat mengharapkan, khususnya apa namanya, dalam kaitan obrolan yang setiap hari Minggu kita mesti hadir gitu ya, Mas Cokro. Kami sangat mohon sekali berkenan kiranya untuk subscribe, like, and share, dan juga komentar, baik itu saran, kritik maupun masukan-masukan, agar apa namanya, yang saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa ya kepengen jadi siapa-siapa. Iya. Betul, Jadi tentu saja kalau nggak dibantu dengan apa namanya, subscribe, like, and share, dan juga komentar, saran, masukan maupun kritik ya kita bukan siapa-siapa terus. Lah iya, Kita stagnasi. kalau boleh kan dia kepengennya dari wong siapa-siapa ya kan begitu ya. Iya. Diawali dengan tadi itu, kalau misalnya dari kita ini kembali lagi ke apa namanya, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Tadinya ya apa namanya, kalau kita tidak mendalami ngobrol kayak gini ya orang tresno aja. Iya. Ya karena dan ibaratnya saben minggu ketemu ya, mudah-mudahan untuk para sahabat terus akhirnya jadi tresna maring dewek karena ya gitu Iya. ya. Nah, ini Mas Sokro, kalau dikaitkan lagi dengan katakanlah apa namanya, kalau sekarang ini kan mohon maaf ya, apa karena kekurang tahuan saya atau bagaimana, ini buku-buku pelajaran ini sebetulnya masih ada apa enggak ya, saya kurang tahu lah ya. Tapi yang jelas soal literasi, orang yang tadinya nggak suka sinau ya kan, kalau dikatakanlah apa namanya, didisiplinkan untuk membaca literasi, baca koran kan sekarang ibaratnya nggak ada lah ya. Korannya sekarang ini. Ya, makanya itu. Nah ini bisa enggak kira-kira untuk katakanlah, tapi jangan ini ya, artinya membuat kita menambah ilmu pengetahuan, katakanlah dari apa namanya, HP katakanlah ya, karena koran sudah sedikit mungkin ya. Nah ini untuk literasi kira-kira apa yang perlu dianukan Mas Cokro? Ya ini sesuai dengan kemajuan zaman sih ya. Zaman kita dulu kan bacaan itu banyak ya. Dari mulai stensilan sampai komik-komik yang itu ya, Godam, Gundala ya, dulu dan sebagainya ya, sebagainya itu, terus dongengnya H.C. Andersen ya, kita sampai apal itu itu kan mudah didapat ya. dan itu membawa kita berimajinasi ya. Contohnya baca ini apa, kisah Cinderella, atau baca tentang anak tiri ya kan. Nah kita kan kebawa arus ke sana, Ratapan anak tiri, ratapan anak bencong ya. Iya. Apa jenenge, nah itu sesuai zamannya Mas. Ini mungkin sekarang juga ada sih mungkin, tapi saya belum tahu persis apa bentuknya kayak apa gitu. Untuk mata pelajarannya itu apa, kalau dulu kita pelajaran aja ada sejarah dunia, ada sejarah Indonesia ya, kemudian ceritanya itu runtut ya. Nah, sekarang mungkin lebih masih ada apa enggak ya? ada cuma ya? dipersingkat aja, poin-poinnya aja, poin-poinnya aja. Jadi
pahlawan yang ini namanya ini tahun ini mengadakan pemberontakan terhadap Belanda itu, misalkan Patimura atau Hasanuddin atau apa Pangeran Diponegoro gitu. Nah itu kalau dulu kita kan runtut ya, artinya Iya. 1825 Pangeran Diponegoro Sampai mulai 1830 ya. 1830 ya, dari Gua Selarong itu Ya. sampai terkenal jadi perang Jawa sampai akhirnya ditangkap Belanda kemudian dibuang ke Makassar ke Tiguli. Dan sekarang mudah-mudahan masih itu ya kalau Masih ada. berbicara soal literasi. Jadi Iya. saya ingat dulu diawali senang baca ya itu dari cerita, kan mesti di koran itu suka ada cerita bersambung, Oh, itu iya. diawali itu terus lihat atasnya lagi headline-nya dan Iya. sebagainya. Akhirnya baca koran bisa ngerti iklan-iklannya terbaca Dibaca, iya. gitu loh ya, itu Iya, memang yang membuat karena- katakanlah diawali dengan Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Witing Tresno Jalaran Saka Kulino awit ngawale maca koran sing katakanlah senengnya maca cerita bersambung katakanlah, terus kemudian lihat iki ana berita iki bener apa ora ya gitu ya. Nah sekarang mungkin meskipun tergantikan oleh katakanlah elektronik, HP dan sebagainya itu ya mudah-mudahan Witing Tresno Jalaran Saka Kulino maring literasi ya Iya. tetap harus terjaga kan begitu ya. Iya. Ini tentu saja tidak terlepas juga dari peran para guru juga ya, mestinya mengajarkan itu untuk katakanlah lebih mendalami mencintai literasi ya kan Mas Sokro ya. Nah, dan kita yang sudah cukup umur pun ya mestinya seperti itu ya, Ya, tetap harus- menggeluti ya. Harus tetap mengasah membaca terus, karena membaca itu jendela dunia kan. Iya. Kasarannya kan begitu. Dalam paribahasa membaca adalah jendela dunia. Bagaimana mungkin kita tahu kalau tidak banyak membaca. Nah, Iya. apa yang terjadi di negara lain sekarang bisa kita lihat di media elektronik ini, di Detikcom, di Kompasindo, Ya dan lain-lain lah ya. Iya. Tapi yang jelas kalau dikaitkan dengan falsafah Jawa yang Witing Tresno Jalaran Saka Kulino itu pun ya apapun masuk sebetulnya ya, Mas Sokro ya. Masuk Pak. Ya katakanlah yang tadinya tidak senang makan katakanlah daun-daunan katakanlah ya sama jangan kangkung misalnya orang seneng bayam dan sebagainya karena katakanlah sekali dua kali itu ya akhirnya bisa jadi Witing Tresno Jalaran Saka Kulino itu bisa dikaitkan dengan apa saja ya Mas Sokro ya. Jadi tentu saja karena konotasi kita waktu itu mengenai Witing Tresno Jalaran Saka Kulino ini dalam hal asmara tok ya. Nggak tahunya kalau kita pelajari, apalagi kalau kita sudah siapa-siapa ya. Karena kita bukan siapa-siapa ya mungkuli tedok ngertine ya Witing Tresno Jalaran Saka Kulino aja ya mung kaya kuwe kan begitu ya. Nggak tahunya tidak hanya dalam hal asmara atau percintaan saja hal terjadinya Witing Tresno Jalaran Saka Kulino itu tidak itu dok ya. Termasuk tadi pengalamannya Mas Sokro sendiri ya dalam berkarir dulu ya meskipun kontradiktif lah katakanlah ya dari keilmuan yang saya ilmu dapat basicnya basicnya beda ya dari sarjana hukum kok accounting kan aja gitu ya. Tapi karena kecintaan atau setiap hari bertemunya itu ya akhirnya jadi senang kan begitu ya. Nah itu barangkali itu ya Mas Sokro yang tentu saja kita bukan siapa-siapa ya Mas Sokro, saya bukan siapa-siapa, Mas Sokro bukan siapa-siapa, cuman ada keinginan menjadi siapa-siapanya. Untuk itu mohon dibantu untuk para sahabat sekalian berkenan untuk
like, share, subscribe, komentar, juga saran, kritik maupun masukan agar maksudnya bukan siapa-siapa terus kan gitu ya, pengen dari siapa-siapa lah ya. Nah itu barangkali yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini ya, Iya. Mas Sokro ya, tentang Piting Tresno Jalaran Soko Kulino yang meskipun hanya kulitnya tok, dan saya berharap barangkali ada di antara para sahabat yang lebih bisa mendalami tentang arti makna Piting Tresno Jalaran Soko Kulino. Silahkan kirimkan komentar dan jangan pula lupa like, subscribe, dan share serta mohon berkenan untuk memberikan komentar baik saran, kritik maupun masukannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.